Shalom, selamat malam. Sebelum kita mengadakan doa malam, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bentar lagi kami akan mengadakan ibadah doa malam ini. Kiranya Tuhan melindungi, memimpin acara doa malam ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan lancar dengan tanpa gangguan sesuatu apapun. Tuhan, berkati juga pembicara Pendeta Samuel, agar apa yang hikmat dari padamu turun atasnya dan berguna bagi kita semua. Doa ini kuserahkan dengan peranan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, selalu rencana yang indah bagi kami ya Bapa. Haleluya. Dalam segala perkara Yesus, ku punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segala penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan maju terus bersama-Mu Tuhan. Yang kami pegang hanya firman-Mu. Yang kami pandang hanya Engkau Tuhan. Yang kami inginkan hanya bersama-Mu. Bersama kehadiran-Mu ya Bapa. Ku kan berjalan bersama-Mu. Ku kan berjalan bersama-Mu Tuhan. Selamanya. Ku kan berjalan bersama-Mu. Oh Yesusku. Sungguh ku cinta kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh kami cinta kepadamu Tuhan Yesus. Kau gendong kami, Kau angkat kami. Tak pernah lelah kami jalan bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh I believe. Oh I believe in you. I believe. Oh I believe in you. In you, my Lord. I believe. I believe in you. Kuduskanlah, kuduskanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami itu menyembah-Mu. Layakkan kami itu menyembah-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan dan hormat kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kami akan berhenti mengeluh ya Bapa. Kami berhenti mengeluh. Kami percaya dan hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Yesusku. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, shalom, selamat malam. Selamat datang untuk Bapak Pendeta Samuel Dudi. Salam kenal, Pak. Ini mungkin yang pertama Bapak bersama kita ya, Pak. Sering Bu dengar, Maria. Pak. Saya Maria, Bu Maria. Dari Ya, Pak. Gereja Allah Baiknya Pak Samuel Hosea. Betul. Saya cabang di sini, Pak. Betul. Cabang. Oh, dari Mojokerto Pak Hosea ya. Ya, itu atasan. Iya. Saya sudah lama kenal mereka. Oh, gitu ya, Pak. Sangat lama sekali.
Oh, Saya sering khotbah di Mojokerto dulu. oh gitu Pak. Iya Pak. Iya. Saya sering dengar, tapi baru kali ini jumpa. Memang Oh, semuanya waktu Tuhan ya Pak. iya, puji Tuhan. Iya, sudah Terima lama saya. kasih. Terima kasih Iya, banyak Pak mau menerima puji undangan Tuhan. kami ini. Ini dalam rangka doa malam ya, Bu? Betul Pak, doa malam. Tapi Eh, jangan kapok ya Pak. enggak. Waktunya berapa, Bu Maria? Biasanya sekitar 45 sampai 1 jam Pak. Oh, pembicara ya. Ya, untuk waktu sharing firman sekitar Ya. 45 sampai 1 jam. Ya. Saya Monggo. barusan ketemu di Surabaya sama Sama Pak siapa? Hosea, sama Oh. Pak Samuel. Hosea juga ada di Bon Cafe atau Bon Ami itu. Oh, gitu ya, Pak. kenal. Ya. Iya Pak. Nah. Ya, senang sekali Pak bisa jumpa Ya. Bapak juga pada malam hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Jangan kapok Sama-sama. Pak. Nanti ada lagi loh Pak. Kasih tanggalnya lagi ya Pak ya. Iya Di Pak. jalan apa di Surabaya, Bu Maria? Kita di Jalan Ketampon, di daerah belakangnya Rumah Sakit Darmo Pak. Di belakang Oh, Rumah Sakit Darmo. Di ruko-ruko kita menempati 3 ruko Pak. Oh, dulu kan ada di Margorejo pojokan rumah makan ada juga ya. Bukan, itu ada juga. Itu Gereja Allah Baik El Shaddai, Pak. Oh iya. Itu gembalanya itu langsung di bawah Pak Samuel. Itu gembalanya untuk El Shaddai itu ya Pak Samuel juga, Pak. Saya ngisi di situ. Oh, kapan Sudah dulu? Sudah lama, Pak? Wah, saya muncul di Surabaya tahun 87. Oh, Tahun 87. Iya, Saya Pak. jadi hampir 35 tahun. Luar biasa, Pak. Senior betul nih, Pak. Harus Anugerah banyak belajar sayanya, Pak. Anugerah Tuhan, sama-sama belajar. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak Samuel, monggo Ya. dipersilahkan nyuwun doa Ya. dulu ya Pak untuk pembukaan firman. Monggo Pak. Ya, kita berdoa ya. Ya Mari Pak. kita Bapa di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dalam kehidupan setiap pribadi kami, keluarga kami, di bumi seperti di surga. Sehingga kami sungguh-sungguh makin menyadari bahwa Tuhan bertahta di dalam kerajaannya. Dan kami sebagai ahli waris kerajaan surga, Tuhan berdaulat penuh supaya kami memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan pakai setiap pribadi kami menjadi duta-duta kerajaan surga yang Kau terus dewasakan dan hidup yang memuliakan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan menguduskan setiap kami dan kami layak di hadapan Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Kau mengurapi kami Roh Kudus yang luar biasa sehingga kami diberikan sungguh-sungguh hatinya Tuhan dalam kuasa firman yang dibukakan dalam pencerahan pewahyuan ilahi sehingga Roh Kudus akan menuntun kami dalam tuntunan ilahi menjadi pelaku firman Tuhan dan terus kami percaya nama Tuhan yang lain dipermuliakan. Berkati setiap yang mendengar, bahkan berkati setiap keluarga kami, berkati apa yang kami lakukan, berkati juga pelayanan kami sehingga sungguh-sungguh kami semakin diubah, berubah, dan berbuah di dalam Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya, kami diberkati untuk jadi berkat. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Ya, Pak. puji Shalom. Tuhan. Shalom ya. Ya, karena kita realita hidup hari-hari ini penuh dengan ketakutan yang kita lihat. Begitu banyak, kota Solo juga termasuk, apalagi Jakarta, Surabaya, Medan. Ya, bagaimana dengan varian baru, makanya dirasakan orang dalam situasi kondisi seperti sekarang ini adalah sungguh-sungguh bukan hanya satu orang, sekarang rumah tangga, jadi satu keluarga. Jadi Tuhan ingatkan buat setiap kita supaya keluarga-keluarga mempersiapkan diri. Kenapa? Yaitu
Bisa dengar, Bu? Bisa dengar ya? Dengar ya, Bu? Pada dengar ya? Bisa, tangannya di Bisa, Bu? Bisa dengar ya? Bisa ya? Bisa Pak, bisa Lanjut Pak. ya? Silakan dilanjut Pak, silakan Pak. Bisa ya? Ya, karena Tuhan menyatakan, ya, bismillah. Ya, karena Tuhan menyatakan, kenapa keluarga kok sampai keluarga? Tuhan berkata, ini waktunya pemulihan hati Bapa berbalik kepada anak, anak berbalik kepada bapaknya. Supaya ini sadar bahwa ini benar-benar hidup kita di akhir zaman, supaya melewati segala penderitaan yang ada, melalui kehidupan ini terjadilah supaya banyak Tuhan memperlihatkan, yaitu di setiap rumah-rumah di bangsa di Indonesia, negara tercinta itu ada api-api di setiap rumah, sehingga api itu begitu membara, sehingga Tuhan berkata itulah mesbah-mesbah doa para keluarga ada di altarnya Tuhan, sehingga api itu membara, sehingga jangan sampai keluarga-keluarga tidak memiliki mesbah keluarga di altarnya Tuhan, seperti yang Tuhan nyatakan bagaimana kebangunan rohani terjadi karena ada api roh Allah yang dahsyat, api roh Allah yang tidak terbatas, yang akan terus membangkitkan keluarga-keluarga, terutama imam-imam, kepala keluarga. Ini yang menjadi pokok kunci utama, karena yang penopang pilar gereja Tuhan adalah istri-istri, sehingga kita makin menyadari sungguh kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sungguh-sungguh roh Allah yang tak terbatas itu kita dijadikan laskar-laskar Kristus, kita dijadikan prajurit-prajuritnya Allah, kita dijadikan tentara-tentara Allah, kita dijadikan pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa, yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Kalau yang lemah berkata, aku ini pahlawan, berarti firman Tuhan pada saat ini dalam doa malam, sungguh banyak orang dalam kelemahan, banyak orang dalam kesusahan, banyak orang dalam kehidupan keterpurukan, banyak orang dalam kemiskinan, banyak orang dalam kerapuhan, bahkan kehancuran karena pekerjaan, bisa kehancuran karena rumah tangganya. Tapi satu hal di mana firman Tuhan menyatakannya, yaitu sungguh luar biasa kalau kita sadar kan akan datang pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Karena gereja Tuhan berarti setiap pribadi ada gereja Tuhan, setiap pribadi ada bait Allah Roh Kudus, maka akan ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Dan kita akan disucikan, kita akan dimurnikan, bahkan kita akan diuji. Maka pentingnya kita sungguh-sungguh mempunyai keintiman bersama dengan Allah Roh Kudus. Kita pentingnya mengalami baptisan air, baptisan Roh Kudus, tapi kita akan masuk dalam baptisan api. Nah, mari kita buka. Kenapa dikatakan begitu banyak kelemahan-kelemahan terjadi di setiap orang dalam ketakutannya, kondisi ketakutan yang mencemaskan. Tapi Tuhan telah berfirman, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita buka, yaitu Roma pasal yang ke-8. Bagaimana Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk berbicara tentang Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Ya, 3 ayat. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, ternyata manusia itu punya kehidupan yang namanya titik lemah. Ada punya kekuatan, ada punya titik lemah. Makanya kalau kita hanya memandang kelemahan kita, kita tidak akan bisa melihat hal yang positif. Seperti Petrus hanya melihat masalah, maka kita akan tenggelam dalam masalah, dalam kelemahan kita. Apa yang kita lihat waktu kita porosnya Tuhan Yesus, waktu kita sentrisnya Tuhan Yesus, kita akan berjalan di atas kemustahilan. Kita berjalan di atas ketidakmungkinan. Banyak orang hari-hari ini
begitu menakutkan, bahkan barusan juga terjadi di gereja, ada orang yang juga mengalami seperti itu, bahkan juga satu keluarga 14 orang semua kena COVID, dan gak mudah semua itu dialami dalam satu keluarga. Tapi kita belajar, demikian juga roh. Kata roh di sini ada roh Allah. Nah, roh Allah itu membantu kita dalam kelemahan kita. Hati kita mungkin sedang lemah, iman kita sedang lemah, pengharapan kita sedang lemah, kondisi kasih kita mula-mula sudah hilang, meninggalkan kasih mula-mula. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, ya, ayat 27-nya. Dan dikatakan Allah yang menyelidiki hati nurani. Tuh lihat, ternyata Tuhan itu melihat hati. Maka kenapa kita terus harus jaga hati? Kondisi yang demikian ini dengan maraknya varian baru. Kalau kita nggak jaga hati, apa yang akan terjadi? Akan terjadi spirit ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran menghadapi hari depan. Lalu bagaimana dengan anak menantu cucu kita? Maka Allah menyelidiki hati nurani. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan dimulai dari hati. Mengetahui maksud roh itu. Jadi kalau hati kita beres dengan hatinya Tuhan, makanya mengetahui maksud roh itu, yaitu apa? Bahwa ia, Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah, berdoa seperti doa malam ini, untuk siapa? Orang-orang kudus. Bukan orang-orang yang tidak kudus. Bukan orang-orang yang kudis, kurang disiplin. Orang-orang kudus. Terus dikatakan lagi, dan dikatakan ayat yang selanjutnya, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi yang tidak mengasihi, mereka gak akan melihat kebaikan Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, berbagai orang yang mendengar, yang menyimpan dalam hati, dan yang melakukannya dengan setia. Puji Tuhan, saya akan sampaikan yaitu berita firman Tuhan dengan tema yaitu keintiman dengan Roh Kudus mendatangkan anugerah Allah. Ternyata keintiman itu seperti suami dan istri. Mengalami keintiman, hidup pergaulan karib dengan Roh Kudus, itu mendatangkan anugerah Allah. Itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita sungguh-sungguh belajar seperti Paulus, apa yang dialami seorang Rasul Paulus. Saudara, saya akan bukakan 1 Korintus 15 lebih dahulu. Ayat 9 dan 10. Siapakah Paulus? 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ternyata Paulus berkata, karena aku ini paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Disebut aja tidak layak. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi, perhatikan. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kita sadar sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Yang dianugerahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini bersama-sama dalam doa malam tidak sia-sia. Maka jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Karena hari ini ada hari perkenanan, ada hari penyelamatan. Dari situ kita lihat sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Ternyata Rasul yang terakhir ini bekerjanya lebih keras. Hari-hari ini kita harus bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia yang menyertai aku. Inilah keintiman bersama Roh Kudus mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah yang luar biasa. Karena Rasul Paulus pernah dibawa oleh Tuhan ke tingkat yang ketiga. Tapi apa yang dia lihat ternyata tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada satupun yang disombongkan. Kalau kita boleh menjadi hamba Allah, kita bisa dipakai. Kalau sudah bisa menjadi seorang profesi yang dipakai luar biasa, mempunyai kedudukan yang luar biasa, kita makin menyadari, kita makin mengerti bahwa kita sadar
bahwa kita ini ciptaan Allah. Karena Paulus berkata, pada waktu dia minta dipulihkan, disembuhkan dari sakitnya, dan digocok iblis 3 kali. Apa yang terjadi? Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa bisa. Harta cuma titipan Tuhan. Kedudukan hanya tempelan Tuhan. Pangkat hanya tempelan. Dan kita sadar nyawa itu hanya pinjaman. Kita harus sadar akan kuasa Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, bahkan di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah yang dikatakan berbahagia orang miskin di hadapan Allah. Mereka mempunyai kerajaan Allah. Merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Hanya Tuhan yang serba bisa. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang lain. Maka hendaklah kita harus terus andalkan dan harapkan Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Tuhan ada sumber kasih karunia. Dia akan melengkapi saudara sekalian. Dia akan melengkapi, bahkan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Seketika lamanya engkau menderita. Bahkan hari-hari ini, apa yang kau alami banyak hal yang tidak bisa mengerti. Keuangan, bagaimana pekerjaan, bagaimana sekolah, bagaimana profesi, semuanya kita tidak mengerti. Tapi harus terus andalkan, harapkan Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Harus terus andalkan dan harapkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Injil ada kekuatan Allah. Harus terus andalkan dan harapkan Tuhan sebagai sumber hikmat. Karena Kristus adalah hikmat Allah. Dan Kristus adalah kekuatan Allah. Dan andalkan terus, yaitu harapkan Tuhan dalam segala kelimpahan. Aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Makanya itulah kasih agape, kasih ilahi, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat, kasih yang menerima apa adanya, kasih yang sungguhnya nyata. Lalu bagaimana sekarang kita akan masuk 3 poin? Bagaimana keintiman dengan Roh Kudus mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah Allah. Ada 3 poin. Yang pertama, yaitu ayatnya yang terambil dari Roma 8 ayat 26a. Ternyata di situ jelas sekali dikatakan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Poin pertama, bagaimana kita berdoa? Sungguh-sungguh yang dikatakan, bagaimana keintiman dengan Roh Kudus mendatangkan anugerah Tuhan. Ternyata yang pertama, Roh Kudus, kalau engkau hidupmu mau mengalami pengenalan pribadi, sampai engkau mengenal dan dikenal oleh Roh Kudus. Bukan hanya engkau tahu, tapi Tuhan sampai mengenal engkau. Hari ini Tuhan mengajarkan pengenalan pribadi kita semakin dalam pengajaran firman. Supaya kita tidak ombang-ambingkan angin pengajaran. Makanya penting. Kenapa dikatakan Roh Kudus kok membantu kita dalam kelemahan kita? Ibrani 14 ayatnya yang ke-15 dan 16. Ya, jawabannya Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Tuhan tahu kelemahan kita. Siapa kita? Kelemahanmu di mana? Kelemahanmu di mulut? Kelemahanmu di mana? Kelemahanmu di mata? Kelemahanmu di mata? Di harta atau mamon? Kelemahanmu di mana? Inilah Tuhan tahu. Tapi ayat 16-nya, sebab itu. Dikatakan ayat 16, sebab itu. Marilah kita dengan penuh keberanian. Nah, bagaimana kita bisa penuh keberanian kalau kita tidak diurapi oleh kuasa Roh Kudus? Kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Kita tidak ada kuasa firman. Karena firman menjadi filter kehidupan. Tuhan menjadi nahkoda kehidupan. Katakan sebab itu, mari kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia. Itulah keintiman dengan Roh Kudus yang mendatangkan kasih karunia. Ternyata kita harus penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu karena kita makin menyadari. Kita sadar ternyata manusia siapakah? Bukankah istri Abraham mandul? Lemah juga. Tapi keturunannya seperti bintang di langit. Bukankah Yakub pincang? Tapi dia yang menurunkan ke-12 suku Israel. Bukankah Musa itu gagap? Tapi Tuhan bisa pakai dia mengatasi Firaun dan membelah Laut Merah. Bukankah Gideon itu penakut? Orangnya pesimis, tapi dia dibuat menang, berperang. Disitulah kita lihat dia menang berperang melawan musuh-musuhnya. Dan bukankah Deborah seorang istri, wanita, tapi dia juga memenangkan peperangan juga. Bukankah Elisa itu botak, tapi dia membawa pengurapan ganda yang dimiliki Elia. Bukankah Petrus hanyalah melayani, tapi waktu dia menjadi nelayan. Maksud saya bukankah Petrus hanya nelayan, tapi Tuhan rubah hidupnya. Sekalipun dia menyangkal 3 kali. Tapi waktu pertama kali khotbah, Tuhan bisa pakai 3.000 orang bertobat. Dalam kelemahan diberi keberanian tahta kasih karunia sehingga mendapatkan rahmat dan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Bukankah Daud hanya gembala 2 atau 3 ekor, tapi dia menjadi raja Israel yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, kita makin menyadari justru seseorang itu kita makin sadar semakin dihambat akan semakin merambat, semakin dihimpit akan semakin melejit. Itu kekristenan. Semakin digoncang akan semakin dibawa terbang. Itulah Raja Wali. Kekristenan kita bukan kekristenan ayam. Kekristenan kita ada Kristen Raja Wali. Muka, Yesus berkata, orang yang diurapi Tuhan serupa segambar Allah. Yesaya 1:10. Di sebelah kanan, singa dari Yehuda. Kekuatan singa dari Yehuda. Yehuda, pujian. Orang yang penuh pujian. Kemenangan, seorang leader, seorang pemimpin. Dan di sebelah kiri ada lembu. Lembu berbicara, hamba yang bekerja keras, membajak tanah hati yang kering, supaya dapat ditabur akan benih ilahi. Belakangnya adalah Raja Wali. Ternyata seorang visioner. Gereja Tuhan akan dibawa masuk ke dimensi yang baru. Makin digencet akan makin meroket. Makin ditindas akan makin besar kapasitas. Kekristenan akan terlihat sesungguhnya. Apa yang terjadi? Itulah rema. Rema firman Tuhan. Rema akan membawa kehidupan. Rema akan mengubahkan kehidupan kita. Bahkan rema menjadikan kita satu dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Bahkan rema menghidupkan kuasa. Bahkan rema membawa surga ke dalam hidup kita. Tidak dengan logos. Logos hanya membawa pemahaman. Engkau baca Alkitab, enggak sekedar baca Alkitab. Tapi kau harus sampai merenungkan. Sampai terus engkau merenungkan. Bukan hanya sekali 2 kali. Terus kau menjadi pelaku firman. Logos hanya membawa pemahaman. Logos hanya menguatkan. Logos mendekatkan kita pada Tuhan. Logos membangun iman. Logos hanya membawa manusia ke surga. Tapi rema membawa surga ke dalam kehidupan kita. Itu yang Roh Kudus mau. Kenapa harus intim? Karena sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Unlimited God. Berarti Tuhan yang di dalam kita ada Tuhan Roh Allah yang tidak terbatas. Manusia terbatas. Tapi kita punya Roh Allah yang tidak terbatas. Jadi hari ini kita tangkap. Ternyata kita harus intim dengan Roh Kudus. Karena akan mendapatkan apa? Karena akan terima anugerah yang luar biasa. Karena aku akan dibawa ke level, ke tingkat. Next level, go to the next level. From glory to glory. Dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Makanya Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memang Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa.
kata sungguh-sungguh berdoa. Mari lewat doa malam. Kenapa? Tuhan nyatakan dan ia jangan turun dan hujan supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Nah, bedanya Elia, seorang yang diurapi Roh Kudus, seorang yang mengalami keintiman bergaul karib dengan Roh Kudus, seorang yang menjadi mitra kerjanya Allah, menjadi adimitranya Tuhan. Apa yang dikatakan? Elia sungguh-sungguh berdoa dan beriman. Elia sungguh-sungguh berdoa dan berpengharapan. Elia sungguh-sungguh berdoa dan penuh kasih. Elia berdoa sungguh-sungguh penuh roh ketaatan. Elia sungguh-sungguh berdoa penuh kesetiaan. Elia sungguh-sungguh berdoa penuh roh ketekunan. Bahkan Elia sungguh-sungguh berdoa penuh roh kesabaran. Elia sungguh-sungguh berdoa penuh roh kemurahan hati. Bahkan roh yang lemah lembut, bahkan penguasaan diri. Maka berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab engkau saat ini dalam nama Yesus dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Maka usahakanlah Bapak Ibu Saudara yang dalam doa gereja Allah baik. Hari ini usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari sungguh-sungguh berdoa. Akan ada perubahan atmosfer di alam roh. Hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi kota, DNA kita. Karena kita sadar berarti Allah selalu terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hari ini kita makin sadar setiap pilihan, hidup itu adalah pilihan, hidup itu adalah kesempatan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jangan dipikir kalau ikut Yesus nggak ada konsekuensinya. Seorang yang ikut Yesus itu harus komitmen, harus konsisten, harus konsekuen, harus berani sangkal diri, pikul salib ikut Yesus. Bukan hanya kata berkat mujizat, itu bonus dari Tuhan. Kita makin buka mata roh kita. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita memilih pasangan hidup pun ada konsekuensinya. Setiap keputusan ada resikonya. Nggak mungkin hidup gak ada resiko. Tidak semuanya berjalan mulus. Bahkan libatkan Tuhan saat mengambil pilihan dan keputusan. Saya percaya engkau yang dikasih Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terbukalah mata rohmu, terbukalah mata hatimu, terbukalah mata imanmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kehebatan seseorang bukan diukur dengan seberapa banyak dia mengalahkan musuhnya. Tapi seberapa bisa dia mengalahkan ego dirinya sendiri. Ego dirinya sendiri, egosentrisnya. Kadang-kadang suami istri punya ego masing-masing. Peperangan melawan iblis kita kalahkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa firman, oleh pujian penyembahan, oleh kiriman doa, dan sungguh oleh kuasa firman yang hidup itulah. Oleh darah anak domba Allah. Tapi kita harus bisa mengalahkan dunia. Iman itu yang mengalahkan dunia. Lalu siapa yang mengalahkan dirimu sendiri? Paulus bertanya, hanya Roh Kudus. Yang bisa mengalahkan dirimu siapa? Roh Kudus. Karena engkau bergaul karib, bergaul intim dengan Roh Kudus. Maka berdoa dan bekerja. Berarti kita mendoakan dahulu apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Bukan melakukan yang kita mau. Lalu mendoakannya. Meminta agar jadi sesuai keinginan kita. Itu bukan kehendak Allah. Hari ini, maka belajarlah. Ternyata kehidupan kita begitu banyak kelemahan-kelemahan. Tapi Tuhan akan menolong kita. Jawaban Tuhan tidak selalu cepat, tapi pasti sangat tepat. Jawaban Tuhan tidak selalu cepat, tapi pasti sangat tepat. Berilah tanganmu kepada Tuhan, biar Tuhan berjalan bersamamu setiap hari. Karena renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan akan berhasil dan kau akan beruntung. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Kita belajar, kita menangkap. Ternyata kita butuh Tuhan, kita butuh intim dengan Roh Kudus, kita perlu bertanya kepada Roh Kudus supaya kita menangkap sinyal ilahi. Seperti Paulus, akan kemana dia, ternyata perjalanan kehidupannya pun hari demi hari dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena
Tuhan tahu siapa Rasul Paulus. Begitu dia mengalami pertobatan yang total dan radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-6 dikatakan. Mereka, kisah Rasul 11:6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Ternyata Roh Kudus bisa mencegah. Tuh lihat, jangan kamu pikir semuanya memberitakan Injil kan ini urusan Tuhan. Jadi kan aku nurut Tuhan. Apa kata Tuhan? Engkau belum tanya sama Tuhan. Engkau belum berdialog, engkau belum berinteraksi. Itu hanya mau memberitakan Injil. Tapi Tuhan Roh Kudus mencegah. Ayat 7. Kisah 19 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi siapa? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tuh lihat. Berarti kita harus punya kekuatan powerful dari Kudus. Sehingga kita nangkep suara Tuhan. Lalu dikatakan ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya ayat 9. Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan. Jadi kalau ada apa-apa, tanya Tuhan. Kami menarik kesimpulan. Yang mana Tuhan yang harus aku lakukan? Yang mana Tuhan yang harus aku kerjakan? Pelayanan ini benar dari Tuhan atau bukan? Kalau bukan, batalkan, gagalkan dalam nama Yesus. Harus berani ngomong. Gagalkan, batalkan dalam Yesus. Pasangan hidup juga demikian. Pekerjaan juga demikian, pelayanan juga demikian. Bukan apa-apa mau. Manusia itu apa-apa mau. Tapi kalau Tuhan Maha tahu, kita makin dibukakan. Ternyata kesimpulannya bahwa Allah telah memberikan untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Inilah, kalau tangan mau digandeng, kalau hidup manusia rohmu mau dipimpin Roh Kudus, itulah menentukan Roh Kudus akan terus berjalan bersama engkau hari lepas hari. Dan itu membuat kehidupan kita semakin diubahkan, semakin dibaharui. Karena manusia lahiriah kami semakin merosot. Tapi manusia batinnya kami dibaharui hari ke hari. Anugerah Tuhan. 87 saya memulai jadi hamba Tuhan. Tapi perjalanan hidup yang tidak mudah. Saya mengalami kematian. Saya mengalami usus yang lengket di perut. Dan dokter sudah berkata, selesai. Dan betul, hari Rabu saya mau dioperasi. Saya lari dari ruang operasi. Karena 2 jam dokternya nggak datang. Dan sampai di rumah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan berkata, karena kami punya kehidupan doa oleh anugerah Tuhan, mulai dari pernikahan kami, ya, karena sudah memasuki umur 64 ke 65 anugerah Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berkata, setelah jam 7 tidurlah. Tuhan, tidur itu kan mati. Mati itu kan tidur. Berarti saya mati. Saya nggak tahu. Ternyata kaki saya dingin dari bawah, seperti es. Dan saya menggandeng tangan istri saya tidur. Dan saat itu juga dari kaki. Kenapa dari kaki, Tuhan? Apa yang aku berikan kepada Petrus? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Lepas. Ya Tuhan. Kamu tidak boleh terikat oleh apapun itu benda. Siapapun itu manusia. Walaupun diikat dalam pernikahan. Satu hari pun kematian itu akan memisahkan engkau. Ya Tuhan. Aku sadar betapa kerasnya didikan ini. Karena saya dididik seperti Timotius, seorang Lois, nenek. Nenek saya mendidik saya sejak kelas 1 SD. Karena banyak hal yang terjadi. Saya dari gereja yang tidak mengerti dan mengenal tentang karunia-karunia. Tapi perjalanan hidup itu membuat saya dibukakan mata roh. Selalu kalau ikut katekisasi, saya bertanya kepada pendetanya. Pendetanya nggak bisa jawab. Apa arti semua ini? Nggak ada.
Tapi perjalanan yang panjang ini membuat saya bangkit. Saya yakin Tuhan punya rencana. Bukan hanya saya. Apa yang terjadi setelah saya mengalami itu pun sampai di sana. Dan karena saya setelah saya baca tentang Paulus ke tingkat yang ketiga. Apa maksudnya itu? Digocok iblis tiga kali. Tapi Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karunia-Ku. Ya Tuhan, aku tahu, aku sadar bahwa Roh Kudus akan membantu. Itu ternyata roh sama jiwa bisa connecting. Makanya kalau pikiran itu dikatakan, engkau harus punya pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Engkau harus mau mengosongkan diri menjadi hati seorang hamba. Engkau makin kecil, Tuhan makin besar. Engkau makin direndahkan, Tuhan makin ditinggikan. Engkau makin mengosongkan diri, Tuhan makin mengisi. Itu kehidupan yang berubah. Bukannya saya. Saya ngalami, saya dipulangkan Tuhan. Jadi saya mendapat anugerah Tuhan luar biasa. Perjalanan yang tidak mudah yang saya lewati. Sampai hari ini kalau saya masih hidup, saya masih beritakan Injil. Karena Tuhan di surga berkata, saya nggak lihat wajahnya Yesus, saya hanya melihat sinar kemuliaan yang dikatakan wahyu, lampu. Dan berkata apa? Tugasmu belum selesai, Samuel. Saya nggak tahu, karena waktu kecil nama saya bukan Samuel. Tapi kemudian Tuhan panggil saya Samuel. Samuel, Samuel. Sampai 3 kali. Dan akhirnya saya buka Alkitab. Dan selalu Roh Kudus bicara tentang Samuel. Bicara Alkitab, nggak bicara yang lain. Bahkan sesudah itu saya ngalami. Istri saya juga kondisinya koma. Tahu-tahu habis saya mimpin pujian. Ada waktu saya mimpin pujian itulah kemudian terjadi. Adi Manuhutu yang pada waktu itu juga menjadi pemuji penyembahnya. Dan ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman. Tahu-tahu hamba Tuhan berkata, Samuel, kamu harus berani bayar harga. Ikut Yesus, harus berani bayar harga. Lu kan Yesus sudah bayar harga. Kamu harus berani. Pulang sampai rumah jam 12 malam. Istri saya kritis. Mulutnya, lidahnya hitam. Hitam dan sudah memasuk. Saya pikir sudah selesai. Saya telepon dokter. Dan dokter katakan, sudah tinggal beberapa saat. Saya nangis, saya minta Tuhan. Ini yang kau kasihi. Apakah sampai segini? Kenapa kami mengalami, saya mengalami. Istri saya harus mengalami. Dan terjadilah kuasa mujizat. Dan di rumah sakit itulah. Kemudian saya melihat orang berjubah putih. Saya pikir dokter. Dan ternyata saya bertanya suster. Sus, itu siapa dokter ya? Pak, ini sudah 1:30 pagi. Bapak ngantuk. Bapak senang tidur aja ke dalam ICU, bisa di sana yang tidurnya. Enggak, saya mau tidur. Pak, tidur. Itu loh saya lihat terus. Malah tersenyum lagi orangnya. Enggak ada orang, Pak. Itu pintu gerbang. Oh ya sudah. Saya masuk tempat tidur, tempat itu ICU. Begitu saya masuk, saya kemudian masuk dulu lihat istri saya. Tahu-tahu ada tangan yang mengedangkan, tangan berlubang paku. Dan penuh kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu itulah istri saya yang terbaring sekondisi yang enggak mungkin sudah koma. Tuhan bilang, Tuhan nyatakan miracle and miracle and miracle. Dan terjadilah kuasa mujizat. Tuhan, kalau ikut engkau jadi hambamu seperti ini, aku tak kembali lagi jadi bisnismen aja ya. Kau usahlah jadi kayak gini. Bayarnya kok seperti ini. Mau usah yang nggak usah kayak begini. Kalau kamu tidak mau mengalami, justru kamu dinista, kamu diolok-olok. Tapi Roh Kudus, Roh kemuliaan ada padamu. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu melewati penderitaan ini. Aduh Tuhan. Setelah itu, belum selesai istri saya. Terjadilah anak saya jatuh dari 6 meter. Dan muka dan kepalanya semua pendarahan. Kondisi kritis, tangan, rahang. Gak bisa ngomong lagi. Katanya ikut Yesus itu senang. Itulah. Tuhan memproses kamu. Bahkan saya mengalami berulang kali. Saya mengalami jantung. Kondisi juga kolap. Saya mengalami yang namanya gigi yang sudah sangat dalam, yang harus dicabut. Profesornya umurnya 70. Ternyata nggak menyelesaikan, nggak menuntaskan waktu itu. Baru tuntas setelah pendarahan begitu banyak. Hampir saja. Tapi kemudian saya mengalami kalium. Saya pikir selesai. Sudah drop.
semua karyawan melihat apa yang saya alami. Tapi dari situ saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya melihat arti mengiring Yesus. Ternyata di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Ternyata di balik peperangan ada kemenangan dari Tuhan. Ternyata di balik kegagalan ada keberhasilan dalam Tuhan. Di balik kesakitan ada kesembuhan untuk dipakai menyembuhkan banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Di balik kesusahan ada kebahagiaan dari Tuhan. Sehingga orang-orang bisa merasakan kebahagiaan karena firman Tuhan. Di balik kegoncangan ada satu perubahan kehidupan. Di balik kelemahan ada kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Justru di balik kematian ada kuasa kebangkitan. Dan di balik kesempatan, sungguh-sungguh di balik kesempitanmu ada kesempatan. Justru di balik duka citamu ada sukacita. Justru di balik kesesakanmu ada kelegaan. Di balik badai yang menerpa hidupmu ada ketenangan. Teduhlah badai. Dan itulah dari kegelapan menjadi terang. Akhirnya kita bangkit satu keluarga dan kita menjadi terang. Ibu pasti tahu Frankie Kuncoro yang pemuji. Ku yakin kau hadir di sini. Itu anak saya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dia yang mengarang, dia memuji. Dulu di Surabaya, dulu di GMS, sekarang di Jakarta. Ya, puji Tuhan. Jadi satu keluarga, kami punya hati rindu dari perkawinan kami. Kami sekeluarga mau ambil bagian seperti Yosua. Seisi rumahmu melayani Tuhan dan sesama. Makanya Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tuhan, aku ngalami gini, gimana doanya? Gak bisa ngomong, saudaraku. Nggak bisa ngomong. Ngomong apa lagi? Karena banyak perkara. Belum lagi karyawan kami, belum lagi mertua kami, orang tua kami, semua satu rumah mengalami banyak hal. Tapi justru engkau punya kesaksian hidup menjadi suratan Injil yang terbuka, menjadi duta-duta kerajaan Allah. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Maka hanya Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Yang kedua, yaitu berbicara tentang Roma 8 ayat 26b. Ya, Roma 8 ayat 26b. Roma 8 ayat 26b. Roh Kudus 26b ya. Roh Kudus sendiri ya, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tuh lihat. Kalau kamu mengalami intimasi, keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri berdoa untuk siapa? Untuk kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sampai nggak bisa ngomong. Apalagi sekarang varian baru ini. Banyak orang nggak bisa ngomong. Kenapa suamiku kok ambil? Kenapa seluruh keluarga kok ambil Tuhan? Kenapa mengalami seperti itu? Tidak ada orang yang minta. Roh sendiri berdoa untuk kita. Kalau engkau bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bantu kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan ucapan yang tidak terucapkan dari hati kita yang terdalam. Karena Tuhan melihat hati kita. Makanya Tuhan Roh Kudus menyatakannya lewat Rasul Paulus, bagi Roh Kuduslah, Efesus 3:20, Efesus 3:20, bagi Roh Kuduslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Roh Kudus dapat melakukan jauh, kata jauh, sepanjang jalan, sepanjang hidup, sampai sepanjang kekekalan. Kalau kita belajar, Roh Kudus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat. Jadi kalau Roh Kudus di dalam kita, kita menjadi adimitranya, kita bekerja sama, kita yang dipersiapkan menjadi mempelainya, kita menyatu dengan Tuhan, manunggaling Gusti, manunggal dengan Tuhan.
Dan Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang kita tidak mengerti. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang tidak kita tahu. Maka itulah jangan kita kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Seperti jemaat di Efesus, apa yang terjadi di kitab Wahyu? Bukannya kehilangan, meninggalkan kasih mula-mula. Jangan sampai engkau meninggalkan kasih mula-mulamu. Kalau engkau dulu begitu cinta Tuhan, berapi-api, menggebu-gebu, melayani Tuhan, cari jiwa, ke rumah sakit, ke pasar-pasar, kemana-mana, wah melayani Tuhan luar biasa. Tapi begitu engkau mengalami gelombang badai kehidupan, Tuhan aku nggak usah melayani, aku nggak jadi hamba Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting aku melakukan kebaikan, yang penting aku melakukan. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan mau kita bangkit. Api pujian penyembahanmu, api kehidupan keintimanmu, api doa dan puasamu, api saksi Kristus, api penginjilanmu, bahkan api pelayananmu, api selamatkan jiwa-jiwa amanat agung Allah, api ibadahmu, api kelompok selmu, api pondok Daudmu, api pahlawan Kristus, api prajurit Kristus, api yang membara kegerakan, yaitu membawa obor ilahi. Makanya penting kita di akhir zaman bangkit dan jadilah terang. Kenapa? Terang Tuhan telah datang atasmu. Yesaya 60 dikatakan, maka akan terjadi Bani Kedar Nebael akan datang dalam ibadahmu. Siapa Bani Kedar Nebael? Anak daripada siapa? Ismail. Ismail anak siapa? Anaknya Abraham. Apa yang terjadi? Nebael, Kedar. Kenapa Yesaya 60? Di situ terjadi. Dan di situ terjadi tentang Yakub. Dan ternyata Ishak itu punya anak Esau dan Yakub. Esau menikah dengan anaknya Ismail. Namanya Mahalat. Tuh lihat. Makanya kalau kita sebagai anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, apa yang terjadi sampai sekarang? Lihat. Satu dari anak Hagar yang teriak-teriak, dia hanya melihat padang gurun. Padahal Tuhan nyatakan lewat malaikatnya, di situ ada sumur. Karena engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan pun tahu keadaan manusia. Karena itulah kasih agape. Tapi kita nggak tahu dia sutradara hidup. Ternyata Ismail anaknya menikah dengan anaknya Ishak. Itulah hal yang kita tidak bisa mengerti. Makanya hari ini kalau engkau bisa menangkap firman Tuhan yang hidup, Roh Kudus berdoa untuk kita, yaitu kepada Allah dengan keluhan kita terucapkan. Artinya apa? Tuhan Allah telah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, aku dapat. Yaitu, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lewat pandemi COVID ini. Justru, kalau rohmu berkobar-kobar, engkau tetap memberikan semangat yang baru. Walaupun engkau tidak keluar rumah, tapi lewat doamu, ada api mesbah keluarga yang membara. Di altarnya Tuhan seperti Abraham berdoa syafaat. Ada penjaga-penjaga negeri seperti Yehezkiel. Menjadi penjaga negeri. Menjadi orang yang bertanggung jawab atas negeri tercinta Indonesia. Maka itu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak merontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku mau fokus kepada Tuhan. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Sampai misalkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka Tuhan berkata. Perkabunganmu akan diubahkan. Penerang ajaib itu datang Yesaya 60. Maka perkabunganmu disirnakan. Yang kecil akan menjadi bangsa yang besar. Yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Siapa itu? Ishak. Lahirnya setelah Ismail 13 tahun kemudian. Yesaya 60. Pelajari. Para pendoa harus belajar. Orang-orang yang berdoa Yesaya 60. Bangkit dan jadi terang. Akan terjadi perubahan-perubahan bagi bangsa negara Indonesia. Maka disinilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, penderitaan maupun maut. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, Roma 8 ayat yang ke-27. Dikatakan Roma 8:27, Roh Kudus dikatakan dan
Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, jadi Roh Kudus ini sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang kudus. Jadi kalau engkau tidak kudus, kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena Allah yang menyelidiki hati nurani yang mengetahui maksud roh itu. Jadi Allah itu mengetahui menyelidiki hati kita. Maka ada pujian Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Berapa kali saya mau dibunuh. Saya jadi hamba Tuhan. Di pedalaman sudah berapa kali saya akan dibunuh. Tapi saya belajar. Aku menurut kehendak Allah. Tuhan, kau selidiki hati nuraniku. Aku mengasihi engkau. Kenapa Roh Kudus? Tuhan menyelidiki hati nurani. Yang ketiga ini. Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan, kuduskan kami. Ampuni segala dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bentengi kami dengan tembok berapinya Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Dan 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Kenapa kita harus diselidiki hati nurani kita? Karena yang tahu hanyalah Tuhan. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Inilah yang tahu Tuhannya Roh Allah. Terus dilanjutkan, ya, yang tahu hanya Roh Allah. Terus bisa dilanjutkan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terhadap di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi kalau engkau tidak mempunyai keintiman, engkau tidak bergaul karib dengan Roh Kudus, engkau tidak menjadi mitra kerjanya Roh Kudus, dia tidak akan bekerja karena Roh Allah di dalammu lebih besar daripada roh dalam dunia. Roh di dalammu, roh tidak terbatas. Roh di dalammu akan mengerjakan. Maka berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan engkau tidak melihat Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki hati yang terdalam. Hari ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh, yaitu dikatakan akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Karena engkau telah terima kasih karunia itu. Karena justru keintiman itu, sungguh-sungguh keintiman dengan Roh Kudus akan mendapat kasih karunia Allah. Mendapatkan anugerah yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan adalah sumber kasih karunia itu. Membangkitkan, menggairahkan, dan terus mengerjakan setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Maka kalau kita resuakan Injil juga, maka Roh Kudus bekerja luar biasa. Para pendoa-pendoa di gereja Allah baik, dimanapun kau berada di kotamu, di tempat mana, teruslah engkau bekerja sama. Roh Kudus, bersama Roh Kudus kau berdoa dan bekerja dalam kendali kuasa Roh Kudus. Kamu mau dikendalikan, kamu mau dievaluasi, kamu mau diintrospeksi. Jadi jangan kaget kalau kamu akan dievaluasi. Ternyata kamu harus berkarya, berinovasi, dan bersinergi, yaitu dalam kuasa Roh Kudus. Ternyata engkau harus mengaktifkan, beroperasi di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dalam pelayananmu, dalam hidupmu, menghidupkan, menyalakan api yang tetap membara, tidak padamkan api Roh Kudus, dan terus menjaga stamina roh, jiwa, dan tubuh. Karena COVID-19 ini harus menjaga stamina roh, jiwa, tubuh, dan Roh Kudus di dalammu. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, sungguh-sungguh nyata, jangan ada kata menyerah, karena mungkin tinggal selangkah. Maka jangan ada kata percuma, karena doamu tidak pernah dijawab oleh Tuhan, sia-sia.
jangan ada kata menyerah, karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Semua gereja juga tidak ada yang sempurna, sedang disempurnakan. Engkau cari suami sempurna, tidak ada yang sempurna. Istri yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Anak yang sempurna, tidak ada yang semua. Semua sedang disempurnakan sebagai gereja Tuhan yang kudus, yang diperkenan oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka jangan menyerah, justru syukuri dan jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Maka jangan ada kata, Tuhan, aku merasakan hari-hari ini seperti aku sudah kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai kau berkata, saat Allah melawat, jangan engkau terlewat. Saat Allah melawat, jangan engkau terhambat. Saat Allah melawat, jangan engkau terlambat. Nah, akan ada bedanya kambing dan domba. Akan ada bedanya gandum dan ilalang. Akan ada bedanya 5 gadis yang bijaksana dan bodoh. Hari ini, siapapun manusia, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Tapi manusia tidak kebal akan dosa. Hanya kalau engkau bertobat dan disucikan dengan darah Yesus, darah yang mahal, maka Tuhan mengampuni dosamu. Dan lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti hatimu. Supaya hari ini engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan mempunyai karakter ilahi dalam hidupmu. Maka Allah terus bekerja dalam segala sesuatu bagi engkau yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Supaya hari ini engkau belajar sungguh-sungguh. Poin yang pertama, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Yang kedua, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ketiga, Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus karena Allah menyelidiki hati nurani setiap kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Sehingga kami tidak mau menyanyiakan anak-anak-Mu yang terkasih, yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu yang hidup. Firman yang menjadi rema buat kehidupan mereka. Menangkap suara ilahi, suara kegerakan, suara kebangkitan roh, suara kebangkitan untuk menjadi terang dan garam dunia. Suara kebangkitan untuk roh mereka bangkit, tidak mengalami kesuaman. Mereka tidak menjadi suam-suam kuku. Engkau harus berani bayar harga, membeli emas yang murni. Berarti engkau siap dimurnikan. Engkau harus membeli kain lenan, yaitu perbuatan yang kudus anak-anak Allah. Engkau harus terus berani bayar harga, yaitu membeli minyak, supaya tetap engkau dalam kuasa urapan yang maha kudus. Sehingga pelitamu tetap menyala, karena ada minyak urapan yang baru. Jadi hari ini, pembaruan Tuhan bekerja atas hidupmu. Dan Roh Kudus yang menjadi adimitramu, Roh Kudus di mana mereka boleh intim dengan Tuhan. Mereka terima jawaban. Sekalipun belum terima, tapi mereka beriman, mereka percaya. Karena tanpa iman kami tidak mengerti. Tapi karena dengan iman kami mengerti bahwa Roh Tuhan sedang bekerja, Roh Tuhan sedang bergerak, Roh Tuhan sedang melakukannya. Karena iman yang disertai perbuatan yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Walaupun kami belum lihat, kami percaya. Sakit penyakit apa yang dialami mereka Tuhan nyatakan. Bagi mereka yang juga terkena COVID, Tuhan kami percaya terpapar, Tuhan nyatakan kuasa mujizat Tuhan. Karena Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Karena Tuhan berkati pemimpin bangsa Indonesia, Pak Jokowi dan jajaran sampai ke bawah. Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia. Aku percaya hati Tuhan, mata Tuhan sedang ada di Indonesia. Dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya ada orang-orang yang ambil bagian berdoa, intim karib dengan Roh Kudus. Makanya mereka menantikan Engkau Tuhan. Mereka sungguh menantikan Engkau. Menantikan karena keintiman dengan Roh Kudus mendatangkan anugerah Allah. Sumber kasih karunia itu. Sumber segala kekuatan Injil, kekuatan Allah. Sumber segala hikmat itu Allah. Sumber segala kelimpahan itu Allah. Mari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa
mengurapi mereka. Orang-orang yang sedang berdoa, yang terus menggali potensi mereka. Mereka tidak mau memendam 1 talenta. Mereka akan kembangkan 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Karunia-karunia mereka akan dikobarkan seperti Timotius. Aku percaya ini waktunya kegerakan itu terjadi. Dan bawa Tuhan sampai keluarga-keluarga. Dimulai dari pribadi, bahkan suami, istri, anak, menantu, cucu. Semua dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan melakukan amanat agung Allah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka di dalam nama Yesus, kami percaya karena Roh Kudus menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, malam yang penuh anugerah, malam kekuatan baru, malam yang dibangkitkan, api roh yang membara, api roh yang bekerja di dalam kami. Kami tidak mau kehilangan, kami tidak mau meninggalkan kasih mula-mula. Terima kasih Roh Kudus. Gereja Allah baik yang diberkati. Pak Samuel Hosea yang diberkati, Om Hosea yang diberkati Tuhan dalam kasih karunia, dalam anugerah yang melimpah. Berkat sungguh-sungguh terjadi atas keluarga besar. Dan kami percaya setiap yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati usaha mereka. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati kesehatan mereka. Diberkati keuangan mereka. Diberkati dan jadi berkat hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah sampai selama-lamanya kemuliaannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Samuel Dudi. Luar biasa firman-Nya. Bapak juga diberkati Tuhan, Pak. Firman-Nya dahsyat, Pak ya. Mengingatkan kita kembali. Yang sudah kendor-kendor, banyak kendor kena COVID nih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih banyak. Kesaksiannya belum semua, Bu. Ini kalau semua bisa berbulan-bulan. Tapi senang loh, Pak, kalau dengar kesaksian itu menambah iman kita. Tapi kesaksiannya bagi saya waktu itu sangat mengerikan dan menakutkan. Dan saya ingin undur sebenarnya. Tapi karena kasih karunia, saya kembali kuat, kembali maju. Karena istri menjadi pilar tiang pendoa. Jadi setiap pagi kami ada misbah berdua, selalu kami datang. Karena anak-anak udah menikah, dan cucu kami sudah 4, dikarunia cucu 4. Tapi masih muda loh kelihatannya. Loh. Dari Surabaya ya? Saya asli Surabaya, Pak. Dari Surabaya saya yang lihat. Puji Tuhan, terima kasih sekali. Maria, terima kasih semuanya. Saya ya. juga terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Pengumuman GAP Rehoboth sepekan. Pada Zoom Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 12 dibawakan oleh Pastor Daniel Raj. Ibadah Zoom doa malam Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 7:30 malam dibawakan oleh Evangelis Yohanes Sunardi. Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya.
Kami umat-Mu percaya Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan nyata bagi yang setia dan yang percaya. Bila mana malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih ingin mendapat satu mukjizat, tanya pada diri sendiri, apakah Anda percaya? Apakah Anda setia kepada Tuhan? Bila mana jawabannya ya, maka mukjizat akan Bapak Ibu terima malam hari ini juga. Apapun masalah yang ada pada Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan membuat mukjizat untuk Anda sekalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Selalu masih ada harapan bersama Dia. Karena Dia adalah sumber harapan, sumber terang, sumber pengetahuan, sumber dari segala kebahagiaan, dan sumber dari segala hidup. Apakah malam hari ini ada yang sakit? Tetap percaya, jangan menyerah. Percaya kepada Dia yang memberikan hidup, dan percaya kepada Dia yang memberikan kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sampai pada akhir ibadah. Mengucaplah syukur untuk apa yang ada pada saat ini. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan mengucap syukur. Sudah sampai saat ini bisa mendengar firman Tuhan dalam keadaan baik, mengucaplah syukur. Tidak ada uang, mengucaplah syukur karena kita punya Yesus. Walaupun kita tidak punya uang, kita punya Yesus. Kita punya segalanya, kita punya segala harapan, dan kita punya masa depan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang hadir, tetap pada imanmu, tetap percaya, tetap fokus, dan tetap menghadap kepada Dia dengan segala urusan yang kita punya. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan ya Bapak. Dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel Dudi. Kami percaya keluarga Pak Samuel Dudi selalu di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapak. Engkau memberkatinya lebih lagi dari Pak Samuel sampai ke anak cucunya. Dan apa yang beliau kerjakan Tuhan kiranya buat berhasil. Dan juga
di masa pandemi COVID seperti ini, Tuhan melimpahkan lebih lagi tentang kesehatan sekeluarga. Inilah doa kami untuk keluarga Bapak Pendeta Samuel Dudi. Demikian juga malam hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat gereja Allah Baik Rehoboth, dimanapun berada dan sedang dalam keadaan apapun, kami berdoa untuk mereka. Kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Kasih Tuhan tetap mengiring kehidupan mereka. Dan bila mana pertolongan Tuhan pun selalu tepat pada waktunya. Inilah doa kami bagi mereka yang belum hadir pada ibadah ini. Dan sekaligus kami menutup ibadah ini dengan sebuah doa. Tuhan, kami sampai di penghujung ibadah dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menuntun setiap kami dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Apapun segala kesulitan, segala beban hidup yang kami bawa, sudah kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, ya Bapa. Karena apa yang Engkau rencanakan dan apa yang Engkau maksudkan untuk kami itu selalu baik adanya. Kami menyerahkan hidup kami total ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai dengan rencana-Mu, ya Bapa. Dan malam hari ini, Bapa di surga, menyinarkan wajah-Nya kepada setiap kami dan memberikan kepada kami kasih karunia-Nya. Juga malam hari ini, Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami yang hadir dan memberikan kami setiap kami damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera dan sukacita yang kami terima dari saat sekarang, yaitu sukacita damai sejahtera daripada surga. Kami terima saat ini ya Bapa, sampai untuk selama-lamanya. Mari jemaat yang hadir sudah menerima semua firman Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, sudah menerima urapan Tuhan, dan menerima segala yang baik untuk kehidupan kami. Mari sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang